Ya, hai teman-teman. Jadi kembali lagi di vlog aku. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku dalam membuat aplikasi dan menggunakan Power Apps. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya aplikasi Power Apps-nya. Kita buka di Power Apps yang ini, terus klik. Selanjutnya kita login. Nanti diminta untuk memasukkan password ya teman-teman. Tapi kalau aku sudah di save, jadi otomatis. Nah, jadi di tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku dalam membuat aplikasi menggunakan Microsoft Power Apps. Nah, yang akan aku bahas adalah perbedaan antara aplikasi Power Apps pertama yang pernah aku buat dengan Power Apps Canvas yang baru saja aku buat kemarin. Jadi kita buka di fitur apps ini. Nah, yang pertama itu ini ya teman-teman. Jadi di sini aku akan jelasin dari mulai tampilan, cara pembuatan, dan tingkat kesulitan sampai ke pengalaman aku selama proses pembuatannya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Ini kita skip aja. Nah, sebelum masuk ke perbandingan, aku mau jelasin sedikit dulu tentang Power Apps. Jadi Power Apps itu adalah platform dan Microsoft yang digunakan untuk membuat aplikasi tanpa harus coding yang terlalu rumit. Jadi buat kita yang mungkin belum terlalu jago dalam coding-codingan, kita tetap bisa membuat aplikasi sendiri dengan lebih mudah dan cepat. Di Power Apps ini sendiri ada beberapa jenis aplikasi, salah satunya adalah Canvas aplikasi yang nanti akan aku bahas lebih dalam. Oke, sekarang aku mau cerita dulu tentang aplikasi pertama yang aku buat. Waktu itu aku masih benar-benar pertama atau pemula ya. Jadi aku mengikuti langkah dasar yang sudah disediakan Power Apps-nya. Jadi aplikasi yang aku buat masih sangat sederhana, tampilannya juga masih standar karena aku belum banyak melakukan edit yang lainnya. Jadi tampilannya kayak yang tertera di layar ini ya teman-teman. Aku benar-benar ngikutin yang masih ada di tutorialnya gitu. Dan biasanya aku hanya menggunakan template yang sudah ada, lalu aku menyesuaikan sedikit seperti mengganti teks atau menambahkan data. Selanjutnya dari segi fitur juga masih terbatas. Ini misalnya menampilkan data atau membuat form sederhana. Jujur di tahap ini aku masih banyak belajar, jadi lebih fokus ke memahami dasar-dasarnya dulu, seperti cara menambahkan data, membuat screen, dan menghubungkan antar halaman. Dan tampilannya seperti ini teman-teman. Nih seperti ini. Nah, selanjutnya pengalaman aku di Power Apps Canvas yang aku buat kemarin. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nih. Kita buka dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini.
tinggal kita skip. Nah, sekarang di sini aku sudah mulai lebih paham, jadi aku mencoba lebih eksplorasi ya. Dibanding yang tadi teman-teman, tampilannya aja sudah beda kan. Nah, yang paling terasa perbedaannya adalah dari segi desain. Jadi di Canvas app ini aku bisa mengatur semuanya dari nol, mulai dari posisi tombol, ukuran warna sampai ke layout aplikasi secara keseluruhan. Misalnya kita akan mengubah warna latar yang ini, kita bisa mengkliknya di sini gitu. Bisa kita pilih sesuai kemauan warna yang mau dari kita gitu, jadi benar-benar sesuai keinginan. Nah, selain itu aku juga mulai menambah beberapa fitur yang lebih kompleks seperti navigasi antar screen-nya, penggunaan formula, interaksi yang lebih dinamis. Memang ya teman-teman, di awal agak membingungkan, tapi lama-lama jadi lebih seru karena kita bisa melihat hasil dari kreativitas kita sendiri. Nah, ini seperti inilah tampilannya. Jadi kalau dibandingkan secara langsung, ada beberapa perbedaan utama. Pertama, dari segi kemudahan. Aplikasi pertama lebih mudah karena banyak menggunakan template, sedangkan Canvas aplikasi ini membutuhkan lebih banyak pemahaman ya. Jadi kita mau mengganti nama ini atau tulisannya lebih tebal atau gimana gitu ukurannya, bisa kita ubah-ubah jadi fitur yang ini teman-teman. Pokoknya disesuaikan dengan kemauan kita. Nah, yang kedua, dari segi desainnya, Canvas ini jauh lebih fleksibel dan bisa di kostimisasi sesuai keinginan kita. Jadi yang ketiga, dari segi pengalaman belajar, aplikasi pertama cocok untuk yang baru mau mulai, sedangkan yang Canvas app ini lebih cocok untuk yang sudah paham dasar-dasarnya. Jadi menurut aku pribadi, kedua jenis ini sama-sama penting. Aplikasi pertama membantu kita untuk memahami dasar-dasarnya, sedangkan aplikasi yang kedua itu mengembangkan kreativitas dan skill kita lebih jauh. Jadi sebaiknya kita mulai dari yang sederhana dulu, baru kita lanjut ke yang kompleks seperti Canvas. Jadi itu perbedaan antara Power Apps biasa dengan Power Apps Canvas berdasarkan pengalaman aku teman-teman. Ya, semoga bisa bermanfaat lah tips-tips atau penjelasan dari aku yang sebelumnya. Jadi seperti ini teman-teman, semoga penjelasan ini bisa membantu kita yang sedang belajar Power Apps juga ya. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang sama atau mau sharing, boleh banget tulis di kolom komentar ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.